bukan mau mendiskreditkan satu anak-anak di satu daerah atau tidak, cuman kita masih menemukan anak-anak di ibu kota provinsi yang mana mereka punya minat baca tuh tidak besar. Iya. Jadi gimana mau nulis, baca saja males gitu. Jadi dengan adanya kelas-kelas literasi, kelas-kelas nulis itu malah memicu dan memacu mereka untuk lebih menulis walaupun hanya ada di kelas itu mereka nulisnya. Ada satu kutipan yang menarik dari Najwa Shihab, Okay. mantan Duta Baca Indonesia. Cukup temukan satu buku untuk jatuh cinta, cari buku itu mari jatuh cinta. Jadi kita percaya bahwa ketika teman-teman sudah menemukan buku yang disukai, maka otomatis minat baca itu juga pasti muncul. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker. Barengan aku Tio. Aku Vini juga. Dan seperti biasa ya kawan Keker, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten yang edukatif dan juga kreatif untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Iya, gitu bener Vini. banget. Seru banget hari ini Vini. Karena kita akan ngobrol lebih dalam ya, Betul. pastinya Kak Tio. Dengan topik yang luar biasa di hari ini, kita akan berbicara tentang Ambon Bertutur, ruang temu komunitas Timur Menulis ya, bersama dengan narasumber yang keren banget hari ini. Tentu saja. Ada Kakak Judith Vanessa Ahar dan juga Kakak Firda Umarela ya dari komunitas Timur Menulis. Menulis. Halo kakak-kakak. Hai kakak. Kabarnya baik? Kabar? Baik. Puji Tuhan baik. Oke. Aku panggilnya Kak Udit, Kak Firda. Iya. Oke. Nah, komunitas Timur Menulis ini, ini relevan ya Kak dengan apakah relevan gitu Kak? Ini mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya Kak ya. Oke. Oke, komunitas Timur Menulis ini dari Kak Judith dan juga Kak Firda. Iya. Ini tuh apakah relevan Kak dengan background pendidikannya gitu? Iya. Karena kan kalau kita bicara soal komunitas Timur Menulis ya, tidak jauh dari jurusan apa ya? Jurusan Bahasa Indonesia, sastra ya mungkin. sastra benar ya. Apakah itu sejalan dengan jurusan-jurusan pendidikan Kak Udit maupun juga Kak Firda? Oke. Siapa dulu nih? Udit mau duluan? Oke. Kalau saya pribadi, waktu berkuliah nggak relevan sebenarnya dengan Iya. jurusan yang ditekuni. Jurusannya itu akuntansi. Akuntansi. Iya. Gitu. Jadi memang kalau mau lihat kaitannya dengan literasi dan sastra sepertinya agak jauh ya. Iya benar. Kata dan angka. Iya. Beda. Beda. Kata dan angka. Oke, kalau Kak Firda? Kalau Firda sendiri itu masih relevan ya kakak. Soalnya kan kalau keguruan terus kebetulan FKIP tapi program studinya pendidikan bahasa Inggris. Oke. Jadi tetap nyambung karena bahasa. Di dalamnya belajar juga tentang menulis dan sebagainya. Jadi masih nyambung dibanding Udit yang emang angka terus ke kata-kata. Iya, mungkin challenge juga buat Kak Udit, tapi luar biasa. Iya, Oke. oke. Karena kita hari ini bersama dengan kakak-kakak yang luar biasa dari komunitas Timur Menulis, mungkin bisa diceritain dulu latar belakang didirikannya komunitas ini udah dari tahun berapa, kemudian apa sih yang membuat akhirnya komunitas ini ada gitu loh sampai sekarang. Kak Udit? Oke, jadi kalau komunitas Timur Menulis ini salah satu komunitas literasi yang ada di Kota Ambon. Oke. Kami berdiri sejak 7 Oktober tahun 2023. Berarti baru ya. Iya, baru 2 tahun. Ya, 2-3 tahun lah ya. Nah, kami terdiri dari 7 orang personil. Termasuk Kak Firda juga? Iya, termasuk Kak Firda juga. Iya, kalau enggak ngapain di sini? Oke. Terus juga sama-sama punya minat yang sama nih dalam dunia literasi. Jadi memang visinya itu untuk lebih meningkatkan lagi literasi di Kota Ambon, begitu kurang lebihnya. Jadi lucunya itu Balai Bahasa dulu tuh namanya masih Kantor Bahasa Maluku. Iya, benar. Mereka tuh Iya. sering undang komunitas-komunitas untuk kolaborasi di kelas-kelas menulis. Jadi kita bertuju tuh sering ikut kelas-kelas itu. Terus dengan keresahan yang sama malah bikin komunitas. Oke, baru mau kutanyakan kayak tiba-tiba ketemu di mana sampai ya kan, karena kalau dari kita dengar jumlahnya termaksud ya masih ya inti-inti ya gitu ya kan. Iya. Oke, Tapi jadi ada juga nggak kayak volunteer kah gitu yang gabung gitu di kegiatan-kegiatannya? Pernah sejauh ini? waktu tahun lalu ada pentas untuk selesai kelas literasi yang kami jalankan, itu ada volunteer yang bergabung. Tapi kalau untuk menjalankan komunitasnya sendiri sih belum, rencananya mau merekrut tapi belum ada waktu yang pasti kapan direkrutnya gitu loh Kak.
walaupun memang sudah banyak yang pengen Iya. pengen untuk join. Iya, Oke, tapi sorry Kakak Firda dan juga Kak Udit. Udit, di komunitas Timur Menulis ini perannya sebagai apa nih? Mungkin boleh diceritain dulu. Kalau aku salah satu foundernya, Oke. tapi juga bertanggung jawab juga sebagai bendahara. Oh iya. Karena benar. keuangan Iya. tadi ya. Iya. jadi relate ya. Di-include semua ya. Betul. Iya, benar. Oke. Kalau Kak Firda? Jadi kalau bicara soal founder, fun fact-nya kami bertujuh itu adalah founder itu sendiri. Karena Oh, sama-sama oke. duduk, sama-sama memutuskan, sama-sama waktu bikin apapun tuh semua sama-sama. Jadi kalau ditanya siapa founder, ya tujuh-tujuhnya. Tujuh-tujuhnya. Bukannya harus satu yang lain co-founder, tujuh-tujuhnya founder. Gitu. Tapi kalau Firda sendiri di Timur Menulis itu yang pegang sosmed, bagian publikasi. Oke. Oke. Tapi keren ya, tujuh-tujuhnya duduk bareng terus langsung jadi satu gitu. Iya, karena biasanya kalau menyatukan beberapa pikiran menjadi satu kan, ya kan? agak challenge gitu lah ya. Benar. Nah, Kak Udit dan juga Kak Firda, apakah komunitas Timur Menulis yang dimaksudkan ini, ya kan? Ini merupakan komunitas yang hanya di dalamnya memuat apa ya, kemampuan menulis, atau sebenarnya lebih luas gitu loh, misalnya nih sebagai alat penyembuhan, rekonsiliasi, atau pemberdayaan sosial. Sebenarnya kalau pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Vini, ini juga relate dengan program-programnya Timur Menulis. Oke, mungkin boleh di-spill programnya apa aja? Jadi kalau sasaran dari Timur Menulis itu tidak hanya untuk masyarakat saja, Oke. tapi juga mulai dari anak, remaja, bahkan juga pemuda. Jadi semuanya itu mencakup sasaran bagaimana Timur Menulis untuk mengembangkan diri lagi ke depannya begitu. Nah, kalau program-program sendiri yang saat ini lagi difokuskan yaitu ke SMK. Oke. Jadi memang salah satu programnya itu kelas literasi di SMK Jaya Negara Ambon. Itu lokasinya di Tantui. Pernah dengar? Belum. Kita iya lagi. Tantui bawah kakak. Oh iya. Nah, jadi di setiap Sabtu ada kelas-kelas literasi yang disediakan oleh Timur Menulis. Dan misalnya seperti kelas menulis puisi, kelas menulis cerpen, terus juga menulis artikel, penulisan drama, terus juga ada juga public speaking, resensi buku, resensi cerita pendek, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan literasi dan juga sastra. Terakhir kemarin fotografi. Iya betul. Oke. Terakhir ini fotografi. Jadi banyak juga ya Kak Luas ya. sekali, literasi kan luas ya. Iya. Jadi makanya siapapun yang mau collab pasti disambut. Nah kalau Iya. tadi bicara soal program, kami punya program tuh yang kami fokuskan satu, kami istilahkan yang penting istiqomah. Iya. Ya, itu tuh kenapa sampai bisa ada kelas literasi, itu sekolah yang minta. Jadi gitu. kepala sekolah itu bagus sih karena memang literasi kan masuk di kurikulum waktu itu sampai sekarang. Jadi kepala sekolahnya minta untuk isi dong ekskul literasi di sekolah. Nah, karena itu kami akhirnya bisa isi kelas tuh tiap hari Sabtu di waktu ekskulnya. Jadi kayak gitu, Kak. Oke, luar biasa ya. Bicara soal literasi nih, di banyak tempat itu gerakan literasi sering terbentur soal akses dan juga minat baca gitu. Nah, menurut kakak-kakak nih, Kak Judit dan juga Kak Firda, apakah persoalan literasi di Timur ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, kemudian mungkin ekonomi juga sama culture yang ada di sini gitu? Silahkan, boleh. Kalau berbicara mengenai tantangan ya Iya. dalam dunia literasi, sebenarnya kalau menurut beta pribadi ada 3. Yang pertama, tentu kalau berbicara tentang literasi kan berkaitan erat dengan menulis dan membaca. Nah, sebelum masuk ke menulis kan harus banyak membaca dulu. Iya, benar. Jadi yang pertama harus memastikan bagaimana akses bacaan itu terpenuhi. Iya. Nah, itu yang kalau di daerah timur, apalagi di daerah-daerah yang terpencil, masih minim untuk fasilitas-fasilitas buku maupun juga bacaan-bacaan itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana peran dari keluarga. Oke. Karena berkaitan dengan bagaimana seorang anak itu bertumbuhkan karakter dan juga kepribadian juga itu yang terbentuk pertama kali di keluarga. Jadi bagaimana pesan juga bagi orang tua agar lebih mengenalkan lagi dunia literasi, pentingnya membaca sejak anak itu masih kecil atau lebih dini begitu Iya. perkenalannya. Iya, karena keluarga juga merupakan pusat utama pendidikan. Lingkungan Iya. paling kecil gitu Iya. ya. Lingkungan. Mau
menambah boleh Kak? Boleh, silakan. boleh Kak Firda. Ekonomi itu tetap jadi salah satu alasan untuk satu apa ya namanya faktor yang mempengaruhi literasi sih Kak. Salah satu teman kita di komunitas ini juga, Caca Rian Suatrat, itu pernah bilang beliau tuh sebelumnya pernah ikut komunitas yang mereka turun ke daerah-daerah kan sebelum ada di Timur Menulis. Kalau ke daerah yang jauh, gimana mau beli buku, ya makan saja susah. Ada yang segitunya, atau ada yang memang karena mereka memilih mending katong makan daripada katong beli buku gitu kan. Perbedaan mindset juga yang bikin pilihan-pilihan itu tidak bisa didapatkan sama semua orang secara merata. Mungkin kita di kota lebih punya kesempatan yang banyak untuk dapat akses yang begitu, atau punya teman yang lebih banyak untuk mengajarkan kesadaran kayak gitu. Belum tentu di tempat lain bisa. Walaupun literasi orang-orang yang ada di daerah-daerah itu sangat bagus-bagus, tapi kalau bicara soal membaca buku, akses untuk dapat bukunya mungkin lebih susah dibandingkan kita. Iya. Tapi punya keinginan, atau mungkin komunitas ini sudah pernah turun ke kabupaten-kabupaten atau desa-desa terpencil yang ada di Maluku? Kebetulan belum sih Kak. Mau punya harapan, tapi pengen waktu. Pengen iya juga sih. Karena selain apa ya, menyamakan mindset mindset, waktu juga susah. Betul. Apalagi 7 ini ya. Rada susah gitu. Nah, menurut Kak Firda dan juga Kak Udit sendiri ya, bagaimana sih Timur Menulis bisa menciptakan ruang yang aman bagi kawan-kawan Kekers mungkin yang mendengarkan kita sebagai penulis pemula? Oke. Pertanyaannya Kakak? Pertanyaannya, bagaimana Timur Menulis ini bisa menciptakan ruang yang aman bagi penulis-penulis pemula? Oke. Jadi sebenarnya kalau turun ke sekolah yang di SMK itu sebenarnya kami tidak katakan kami bukan pemula ya, tapi kami tetap belajar. Adik-adik yang ada di sekolah itu kalau ditanyakan apakah mereka pemula, mereka pemula. Bukan mau mendiskreditkan satu anak-anak di satu daerah atau tidak, cuman kita masih menemukan anak-anak di ibu kota provinsi yang mana mereka punya minat baca tuh tidak besar. Jadi gimana mau nulis, baca saja males gitu. Jadi dengan adanya kelas-kelas literasi, kelas-kelas nulis, itu malah memacu mereka untuk memicu dan memacu mereka untuk lebih menulis, walaupun hanya ada di kelas itu mereka nulisnya. Kan tidak serta-merta ketika mereka selesai dari kelas terus tiba-tiba mereka bisa menulis terus. Ada anak-anak yang memang tetap nulis, ada. Tapi kalau dibilang ruang aman, insya Allah itu jadi ruang aman ya, karena di situ kita bisa dengar pikiran-pikiran anak-anak yang bisa men-trigger mereka punya tulisan yang bagus. Mereka punya tulisan tuh bagus-bagus, cuma itu belum ada guru atau ruang atau wadah yang bisa mewadahi bakat-bakatnya mereka. Tapi asli itu tulisannya mereka bagus-bagus Kak. Kalau melihat mereka yang angkatan pertama di kelas literasi itu sudah punya karya, sudah punya buku, judulnya Episode Karya, sudah pernah peluncuran juga. Keren, gitu. Udit mau tambah? Menyambung dari apa yang tadi disampaikan ke Kak Firda, karena kami komunitas Timur Menulis percaya bahwa setiap anak itu punya potensi. Setiap anak tuh bisa berprestasi asalkan menemukan tempat dan juga lingkungan yang mendukung. Gitu. Jadi dari komunitas Timur Menulis berusaha untuk menjembatani supaya mereka bisa menggali lagi potensi-potensi apa yang ada dalam diri mereka. Gitu. Keren. Karena dulunya kalau berdasarkan dari siswa-siswa di sekolah, dulunya ada yang kurang percaya diri atau kayak masih kebingungan sebenarnya potensinya di mana. Iya, benar. Tapi setelah mereka menemukan kelas, terus juga mereka terlibat berusaha menulis, membaca, mereka jadi lebih percaya diri dan menemukan potensi. Ya, gitu. Oke, dengan ini kan kalau aku lihat kan misinya itu kan kayak sangat keren gitu ya, membangun kesadaran literasi gitu masyarakat di Ambon. Gak cuman pelajar aja ya, anak-anak juga, terus juga mungkin orang-orang dewasa yang merasa mulai aware gitu untuk mempelajari tentang literasi gitu ya. Tapi ada nggak kira-kira gitu kegiatan rutin gitu Kak yang mingguan ataupun bulanan gitu yang diadakan dari komunitas Timur Menulis ini? Oke, kalau kegiatan mingguan tadi seperti yang
tadi disampaikan, yaitu setiap minggunya mengajar kelas literasi di sekolah di SMK Jaya Negara, tapi kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Oke. Nah, kalau terkait dengan masyarakat ataupun instansi yang lain, itu kami pernah berkolaborasi dengan YIHU Foundation dari Belanda. Wow, keren. Kami membuat kelas lokakarya menulis cerita anak dalam bahasa Melayu Ambon. Nah, pesertanya itu tidak hanya dari Ambon, tapi ada dari luar Ambon. Ada dari Jakarta, Makassar, Wow, keren Papua, dan beberapa lokasi-lokasi yang lain juga. Nah, karena berbicara tentang literasi kan luas ya teman-teman, jadi kami juga pernah berkecimpung di literasi keuangan. Oh gitu. Karena kan keuangan hal yang sangat melekat dengan kehidupannya Betul. kita sehari-hari, jadi itu juga salah satu hal yang penting begitu. Kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Nah, tentang perencanaan keuangan, terus juga pentingnya investasi bagi masa depan. Nah, Oke, gitu. jadi literasinya tuh nggak cuma nulis aja, tapi Iya. literasi keuangan juga, gitu ya. Iya. Nah, ini aku mau tanya juga nih ya. Kak Tio, ini kan yang tadi udah disampaikan oleh Kak Udit, Kak Firda juga ya. Itu apa yang kalian berikan buat masyarakat lah ibaratnya, dari anak-anak, remaja, sampai kepada orang dewasa. Tapi kalian sendiri, selaku bagian dari Timur Menulis, ke-7 orang ini luar biasa. Kalian ada tidak misalnya diprogramkan gitu bulanan atau mungkin tahunan ya kan, ikut pelatihan-pelatihan yang juga menambah pengalaman kalian dalam menulis, wawasan kalian dalam dunia menulis sebelum nantinya kalian berikan ilmu itu kepada orang lain gitu. Upgrade skill lah ya. Iya. Kalau update skill, biasanya selalu update skill. Oke. Kebetulan nih mereka semua penulis asli. Iya. Saya mah kentang, mereka 6 tuh, mereka berenam memang sudah berkecimpung lama. Kalau ada lomba ataupun biasa kalau di sosmed kan banyak buka untuk kesempatan antologi, penulisan antologi. Itu bisa dari mana saja. Biasa kalau publisher atau penerbit itu pasti buka kesempatan untuk kayak misalnya kirim puisimu, kirim cerpenmu, atau kalau ada lomba kirim puisi atau novel atau cerpenmu, nanti kalau yang juara diterbitkan, atau kalau antologi itu kalau terpilih bisa masuk ke dalam antologi tersebut. Tapi kalau di Maluku sendiri waktu itu Balai Bahasa tuh selalu memfasilitasi, selalu bikin kelas-kelas menulis. Jadi kayak contohnya kelas menulis cerita anak, makanya kami semua bisa ketemu jadi satu tuh karena sering ketemu di kelas-kelasnya Balai Bahasa Provinsi Maluku. Jadi kalau ditanya ada tidak cara kami mengupgrade skill menulis sebelum ketemu atau sebelum dibiaskan ke generasi yang berikutnya ini, ya karena kami tetap ikut kelas-kelas menulis. Pun di dalam Timur Menulis ketika kami menulis sesuatu, ada salah satu anggota namanya Kakak Lomi, memang beliau tuh penulis dan penulis nasional kan, jadi tolak ukur kami untuk yang kayak Kak Lomi ada tulisan ini tolong dibaca. Nah, itu biasanya beliau yang jadi tempatnya kita untuk jadi tempat berkonsultasi soal tulisan-tulisan kami. Karena ya kalau mau bilang kamu mau sombongin tulisan, di atas kita ada Kakak Lomi. Iya. Di atas awan masih ada awan ya. Jadi pada intinya kayak kita saling belajar satu dengan yang lain sih. Dan itu juga yang kita tularkan untuk adik-adik di sekolah. Iya. Pernah 2 orang siswa mereka masuk 10 besar dalam karya tulis kreatif tingkat nasional. Keren. Itu pasti jadi kebanggaan juga ya. Iya. Buat kakak-kakak yang mengajari gitu ya. Iya. Dan itu sekolah juga yang mendukung ya. Bagusnya kalau memang sekolahnya mendukung itu makin bagus. Jadinya kita juga enak juga untuk kerjasamanya. Iya, benar. Oke. Gitu. Tadi sempat di-mention sering nulis tentang cerita anak gitu ya. Iya kan? Nah, topik yang paling sering diangkat itu mungkin dari cerita anak itu atau mungkin yang lainnya ya, tulisan-tulisan lainnya dari para penulis Maluku, terutama kakak-kakak yang tergabung dalam komunitas Timur Menulis ini. Itu apa yang sering dibahas gitu? Apakah dari culture-nya orang Maluku kah, atau mungkin makanan atau apalah gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau tema tentang kepenulisan secara keseluruhan memang hal-hal yang dekat dengan kehidupan orang Maluku. Terus juga bagaimana kebiasaan sehari-hari juga sih Kak. Kayak misalnya kalau untuk cerita anak itu kayak tentang
apa ya yang bukunya Kak Lumi? Kalau Lumi punya buku, tapi kalau Kak Lumi buku pasti berhubungan dengan daerah. Jadi Iya, kalau kita berhubungan. menulis sesuatu yang soal cerita anak tuh pasti harus berhubungan dengan daerah. Kayak pernah Kakak Tilma itu salah satu ada di sini juga. Hai Kak Tilma. Kak Tilma Iya. tulis soal Sasi Lompa kayak gitu-gitu. Oh, Jadi oke, soal iya. budaya yang Budaya, Maluku punya budaya. sendiri. Gitu. Oke, Kakak. jadi memang akarnya ke situ juga gitu ya. Makanan Maluku. Makanan, iya. Gitu, Kakak. Oke. Oke, tapi ke depan mungkin adakah rencana untuk menerbitkan buku langsung dari komunitas Timur Menulis, ya kan? Kolaborasi Ya, 7 benar. orang gitu misalnya. Gimana? Pengen Berapa 2 tahun lalu buku tidak jadi. Gak apa-apa Kak, masih baru juga. karena kesibukan. Iya, kalau ibarat anak ya baru belajar jalan gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kesibukan, kesibukan, iya. Gak apa-apa Kak. Padahal kalau ikut yang lain iya ada tulisannya, tapi pas disuruh bikin bertuju kok tidak jadi ya. Iya. Gak apa-apa. Mungkin tahun depan gitu ya kan? Gitu. Oke Kak Oke. Tio. Dan dilihat dari media sosialnya ya, komunitas ini tuh kan juga sering menjalin kolaborasi dengan komunitas lain juga. Oke, apa yang paling sering gitu untuk kolaborasi? Tadi selain yang sudah dijelaskan ya ada dari BI, Iya, BI. BI, terus juga ada lagi dari itu mungkin adakah kolaborasi dari yang lain juga gitu? Mungkin lintas bidang ya kan? Yang berbeda dengan ya jalannya kakak-kakak gitu loh. Selain sastra ya. Kolaborasi terakhir kami Timur Menulis dipercayakan sebagai bagian dari Jasira Dongeng. Oke. Nah, kemarin itu jadi Jasira itu adalah salah satu hari raya literasi di Kota Ambon. Jasira itu apa Kak? Maaf. Hari raya literasi Hari di Kota Raya Ambon. Literasi di Kota Ambon. Berarti Festival kayak literasi. festival Festival literasi lah literasi, ya. iya. Itu berarti kegiatan tahunan? Sudah 2 tahun Iya, jalan. sudah 2 Oh, tahun oke. jalan. Tapi Jasira sendiri juga punya program-program terkait literasi yang tidak hanya tahunan begitu. Oke. Kebetulan Udit bagian dari Jazira ya Kak. Oke. Juga bagian dari Jazira. Aktif banget ini Kakak Udit ya. Tuhan. Jadi memang kemarin teman-teman juga dipercayakan untuk bagian Jasira Dongeng. Jadi mendongeng untuk anak-anak. Oke, anak-anaknya ini lokasinya di mana Kak? Kemarin itu kebetulan acaranya di Museum Siwalima. Oke. Jadi memang ada anak-anak sekolah yang hadir, tapi juga ada anak-anak yang luar juga yang hadir. Mungkin kayaknya lebih detailnya Kak Firda boleh tambahkan. Kalau soal yang di Jazira Dongeng memang kami berterima kasih karena sudah 2 tahun berturut-turut dari pertama kali Jazira punya Hari Raya Literasi diadakan itu Timur Menulis dipercaya untuk Jazira Dongeng. Yang mana itu beda dengan kelas-kelas Jazira yang lain waktu di festival literasinya. Karena Iya, kalau yang lain kelas-kelas intelektual, maksudnya orang berdiskusi, orang dewasa berdiskusi. Tapi kalau kami berpapasan, bersinggungan langsung dengan anak-anak, di mana bibit-bibit intelektual nantinya kan, amin. Itu kan, Iya. jadi biasanya Jazira akan mengundang TK, ada TK atau PAUD yang diundang untuk jadi bagian yang akan kami dongengkan kepada mereka. Nah, tahun lalu tuh ada 2 TK, tahun ini ada 1 TK, tapi di hari kedua itu mereka datang kembali, ditambah anak-anak dari para pengunjung yang lain. Iya. Jadi ramai sekali. Pokoknya yang paling energik itu kita, yang paling ribut, Lagi anak-anak kan. Iya. Paling rame. paling rame. Itu sudah Iya, tahu. keren. Keren. Berarti antusias dari mereka juga baik. Iya, Ya, antusias. keren. Nah, Kak Firda selaku orang yang biasa publish di komunitas Timur Menulis ya kan. Nah, bagaimana sih komunitas ini dapat memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi untuk dapat memperluas jaringan terkait dengan kolaborasi-kolaborasi di luar gitu loh. Iya. Gimana Kakak? Jadi pastinya sosmed tuh penting karena branding ya Kak. Iya, benar. Karena kebetulan yang pegang sosmed beta saya. Jadi apapun yang kami lakukan itu harus dipublish. Pokoknya apapun itu, kayak kelas tiap minggu harus ambil foto atau ambil video, terus kita sesimpel di up ke feed Instagram. Kami baru punya Instagram, kami belum punya sosial media yang lain. Jadi pakai Instagram untuk di up. Terus karena kebetulan semua penulis ya diminta bikinkan takarir atau caption. Jadi semua bikin caption yang menarik supaya orang luar dan masyarakat luas tuh bisa tahu, oh ini yang kami kerjakan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap ada kegiatan. Nah, dari situ juga cuma gara-gara sosmed itu orang jadi banyak kenal. Iya. Kami pernah dengar orang bilang, oh kalau jadi kayak Timur Menulis tuh bagus ya, karena jadinya jelas kelasnya mereka, karena apapun yang mereka lakukan mereka post.
dan harus kudu wajib untuk semua anggota Timbun Menulis itu untuk repost. Jadi kalau di up kan harus di mention atau di tag untuk anggota-anggota lain. Jadi mereka harus merepost. Nah, kami kan punya teman-teman di Instagram yang berbeda juga dengan yang kalau di sosmed komunitas kan lebih sedikit pengikutnya. Pakailah sosmed dari masing-masing yang untuk yang merepost itu, jadi orang lain bisa lihat, orang lain bisa tahu. Kadang-kadang mereka DM, ih bagaimana caranya kita gabung kayak gitu. Nah, gara-gara hal-hal seperti itu, Katong bisa membangun jejaring yang lebih luas. Contohnya kayak gini, itu Udit dihubungi sama Kak Dena. Iya. Lewat iya, dilihat dari Instagram ternyata. Jadi branding itu sebenarnya perlu. Perlu sekali gitu. Ya, Kak Tio. Tapi aku jadi kepo nih. Ini kan karena kan udah 2 tahun juga ya. 2 tahun kemudian juga kegiatannya kemarin-kemarin udah banyak banget ya kan, pastikan termasuk tadi salah satunya ada di festival literasi di Maluku tadi ya, di Jazirah tadi. Ada nggak kegiatan atau mungkin apa gitu sesuatu yang sedang dipersiapkan dalam waktu dekat gitu, Kak? Sebenarnya antologinya adik-adik lagi yang kami persiapkan, karena kan cerita biasanya kalau kelas-kelas menulis ya tetap hasilnya penulisan. Jadi yang paling dekat sama kita untuk yang kalau pertanyaannya apa yang dipersiapkan untuk kami yang paling dekat itu antologi yang berikutnya, karena antologi pertama tuh sudah dari 2024 ya. Iya, 2024. Iya, karena setahun dari kelas literasi yang angkatan 1, yang angkatan 2 punya belum sempat dipublish karena masih dikumpulkan dan diedit lagi. Jadi masih menunggu untuk yang itu sih, Kak. Oke, jadi itu nanti ditunggu untuk diterbitkan gitu ya, Kak ya. Oke, semangat ya. Pasti nanti launchingnya pasti bakal rame sih ya, aku yakin sih. Amin. Iya, benar. Terus Kak Tio? Oke, tapi selain itu tadi ya Kak ya, kira-kira tadi mungkin juga udah sempat di-mention ya di awal tadi, sejauh ini kan masih di Ambon aja nih, gitu. Tapi ada rencana nggak gitu, kira-kira untuk keluar ke pulau lain kah, Saparua kah, atau mana gitu? Terus mau coba? Pengen sekali, karena ketika kita lihat ketika kita misalnya sudah di Ambon, kita juga pengen menyebarluaskan lagi di daerah-daerah yang lain, khususnya di Maluku ya, biar semangat literasinya juga tetap menyala begitu. Tapi udah pernah diskusi gitu, kayaknya pengen nih bikin program ya kan, kita langsung ke sini gitu loh, udah langsung menentukan lokasinya gitu, pernah tidak? Sama ketujuh belum ya Kak, tapi kalau kan komunitas literasi di Maluku tuh banyak, di tiap kabupaten tuh pasti ada sebenarnya. Jadi yang kami pikirkan adalah gimana kalau kolaborasi lagi, biar walaupun kita tidak semua bisa turun ke satu tempat, tapi kita bisa bikin apa, teman-teman yang di sana lewat cara yang seperti apa, terus kolaborasinya entah kita turun langsung dengan mereka sama-sama atau dengan cara yang lainnya atau lewat sosmed dan sebagainya kayak gitu Kak. Oke. Kita doakan semoga komunitas ini bukan cuman di Ambon aja ya, programnya dirasakan oleh anak-anak ya, orang dewasa juga, tapi ya at least keliling Maluku dulu. Oke, yang paling terakhir, sebelum itu Vini, ini kan kakak-kakak ini kan pasti kan gemar membaca ya. Nah, mungkin nih buat kawan kakak yang ada di rumah ini, ada nggak sih saran rekomendasi buku apa yang bisa dibaca supaya kayak kedepannya itu mereka jadi suka gitu loh ngebaca gitu. Mungkin ada saran buku apa gitu? Buku favorit lah buku ya. Favorit lah ya mungkin gitu. Sebenarnya kalau terkait buku ini dikembalikan ke selera masing-masing, karena aku percaya setiap orang itu punya minat ataupun topik-topik yang disukai itu berbeda. Ada satu kutipan yang menarik dari Najwa Shihab, mantan Duta Baca Indonesia, cukup temukan satu buku untuk jatuh cinta, cari buku itu mari jatuh cinta. Jadi kita percaya bahwa ketika teman-teman sudah menemukan buku yang disukai, maka otomatis minat baca itu juga pasti muncul. Iya, buku yang paling kakak suka biasanya mencerminkan kepribadiannya juga. Apa nih Kak? Kalau buku yang paling aduh susah ya. Firda udah apa ini ya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin relate juga dengan yang akhir-akhir ini lagi dibaca, judulnya 40 Days Stronger. Itu dari Creative for Next Gen. Jadi buku itu menceritakan tentang ditulis oleh 46 influencer, terus juga ada hamba Tuhan juga, terus juga ada content creator tentang bagaimana kuat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita juga jadi lebih bertumbuh dan juga semakin lebih kuat dalam menghadapi masalah itu. Kalau Kak Firda?
Jadi kalau bicara soal saran buku, kayak Udit bilang tuh kan kembali ke masing-masing orang. Lihat yang paling dekat adik-adik yang ada di kelas literasi. Kita bawa buku saja, bawa novel itu suruh mereka pilih, karena ada yang teen lit, ada yang genrenya fantasi, ada yang thriller dan segala macam. Itu kita taruh saja mereka baca sampai ketemu mana yang mereka suka. Karena kita tidak bisa paksakan orang untuk bacakan baca apa yang sama dengan kita. Takutnya mereka tidak baca. Cuma pegang-pegang saja, yang kita butuhkan mereka baca isinya dan tahu. Nah, kalau buku favorit kalau dari kecil itu karena suka detektif Conan, jadi bacanya Sherlock Holmes atau tidak Agatha Christie punya Miss Marple atau Hercule Poirot. Tapi waktu sudah besar bacanya jadi lebih random. Baru-baru ini setahun 2 tahun belakangan ini suka baca seorang penulis Indonesia yang namanya Ziggy, namanya panjang Ziggy dan Z apa belakang, tapi intinya buku-bukunya beliau tuh saya suka gitu. Ya itu juga bisa menjadi rekomendasi, referensi juga buat kawan Kekers gitu loh. Mungkin yang paling terakhir ya, kakak-kakak aku minta apa sih harapan kalian ke depan, mungkin buat penulis-penulis yang ada di Maluku ya, yang sebenarnya mereka bisa untuk menulis, punya potensi buat menulis, tapi kayak aduh jadi penulis bisa berhasil nggak ya kan? Atau mungkin juga buat penulis-penulis pemula, anak-anak juga yang baru mau belajar, apa harapan kalian ke depan? Aku ke Firda dulu. Intinya kalau mau tulis harus banyak baca. Gimana mau ketemu kosakata yang bagus atau yang tepat di penulisanmu kalau kamu tidak baca. Dan tetaplah menulis. Ada yang bilang, kayaknya dunia literasi mah sepi-sepi begitu saja. Tapi tulisanmu pasti akan menemukan pembacamu sendiri. Jadi tetaplah menulis kayak gitu, Kak. Kalau Dit? Kalau dari aku, beta percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi, dan terus gali saja apa yang menjadi potensimu dan jangan takut untuk mencoba. Gitu, percaya diri pasti bisa. Terus yang paling penting juga bagaimana menemukan lingkungan yang mendukung. Itu kuncinya penting juga. Ya, betul. Luar biasa. Ada lagi yang ditambahkan? Udah? Itu aja pasti. Bungkus kita ya kan. So terima kasih banyak buat Kak Firda, Kak Udit juga ya. Kita doakan kakak dan kelima kakak-kakak yang lain yang ada di komunitas Timur Menulis makin sukses ya. Kita tunggu info keliling Malukunya dengan komunitas ini ya. Kita tunggu tulisan-tulisan terbaru juga. Gitu. Iya benar banget ya, dan semoga semakin diberkati lagi. Terima kasih juga buat kawan Kekers ya yang telah menemani kita. Setia ya menonton Sinar Keker dari setiap episodenya kita. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe ya channel YouTube RRI Ambon, karena kita pasti bakal update konten-konten terbaru di sana setiap minggunya. Dan akhir kata aku Tio pamit. Aku Vini pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.